Julianto Uluan Napitupulu, kelas 1C Prodi Teologi dengan NIM 20.01.1878 ingin membacakan hasil dari laporan baca saya yang berjudul Surat-surat Pesedo Paulus. Surat-surat Pesedo Paulus ini ada 4 surat. Yang pertama itu surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yang kedua itu surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan yang ketiga itu surat penggembala, yang keempat itu juga surat kepada Ibrani. Yang pertama itu surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini isinya membahas tentang pembukaan ucapan syukur dan doa syafaat, dan juga tentang pembukaannya. Di surat Paulus kepada Kolose ini juga membahas tentang suatu corak seperti nyanyian, yang dimana di sini juga peralihannya tidaklah Kristus digambarkan sebagai anak dari kasih Allah yang membawa penebusan dan pengampunan. Di dalam surat ini dikatakan bahwa Pauluslah yang menjadi pendiri gereja di Kolose. Tetapi setelah kita baca lebih mendalam, di sini Paulus disebutkan tidak pernah mendirikan gereja di Kolose tersebut. Tetapi bisa kita lihat pada ayat 5-6 bahwa Epapras lah yang mendirikan gereja itu. Karena di dalam ayat 5 dan 6 dengan mengikutinya dengan kata katos, atau yang berarti bahkan sebagai, tetapi kita juga tidak bisa pasti mengenai hal itu. Dan di dalam surat ini juga yang paling menonjol bahwa Epapras itu adalah wakil dari Paulus di dalam jemaat itu, yang dimana katanya bahwa Epapras itu adalah jemaat yang paling berperan di dalam gereja tersebut. Dan keadaan gereja dan persoalan kepengarangan Kolose ini, keadaan jemaat di Kolose ini telah terancam oleh ajaran sesat gnostik Yahudi. Dan Paulus yang secara pribadi tidak mengunjungi jemaat itu tetap mengambil langkah untuk menolong. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus banyak persamaan yang dekat, yaitu ketika Tikhikus disebutkan sebagai pembawa surat itu. Dari surat itu memberitahukan para penerimanya tentang keadaan Paulus dan menghibur hati mereka. Di sini ada satu hal yang pasti, bahwa surat ini bukanlah surat yang dikirim oleh Paulus ke Efesus. Surat demikian hanya mungkin ditulis sebelum persinggahannya di Efesus. Ini ditunjukkan oleh Theodorus dari Mopseutia pada awal abad ke-5, tetapi tidak menganggap bahwa surat ini merupakan surat Paulus yang agak awal sesuai karena isinya sendiri. Yang ketiga, surat-surat penggembalaan. Surat-surat penggembalaan ini berbeda dengan surat-surat Paulus lainnya. Surat 1 dan 2 Timotius serta Titus ini adalah surat yang dialamatkan bagi para pejabat dan gembala-gembala. Penerima surat penggembalaan ini yang dialamatkan kepada Timotius, di mana Timotius menurut Kisah Para Rasul 16 ayat 1 adalah anak seorang wanita Kristen Yahudi, dan ayahnya bukan dari Yahudi namun dari Listra. Isi dari surat ini bisa kita lihat tentang disusun dengan bagian penggembalaan, yang dimana penggembalaan itu berisikan petunjuk-petunjuk. Dan juga di dalam Titus, pembukaannya itu berbeda dengan 1 Timotius. Titus ini lebih terperinci, namun sama apa yang menjadi tujuan penulis surat ini, dan yang melatar belakangi penulisan surat ini pun hampir sama. Dan yang 2 Timotius itu pembukaannya disusul dengan kenangan penuh syukur tentang tradisi Kristen yang kini dimiliki Paulus dan Timotius. Timotius ini dihimbau untuk berjuang dengan tekun karena satu-satunya akan menerima mahkota kemenangan adalah dia yang berjuang dengan setia.
Yang keempat itu surat kepada Ibrani. Surat ini berciri khas yaitu dokumen sebagai sebuah surat yang membaurkannya secara formal dengan surat-surat Paulus dan menunjuk pada penerimaannya dalam suatu lingkungan khusus yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari surat Paulus. Demikianlah hasil dari laporan baca saya yang saya pahami. Jika ada kesalahan kata dalam video ini, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.